Woi, aduh, gue inget lagi, coy. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, sebelum aku mulai ke kisahnya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Wak semua yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun buat aku kemarin. Semoga doa-doa terbaiknya bisa berbalik lagi kepada Wak dan keluarga tercinta ya. Banyak kali Wak di sini udah nge-DM aku dan komen di YouTube ngucapin selamat ulang tahun. Maaf banget kalau misalnya ada yang belum dibales, tapi semuanya udah aku baca satu persatu lagi ya. Belum habis semuanya sih, tapi pasti aku baca satu-satu dan semoga doa kalian dikabulkan. Amin ya robbal alamin. Dan kita langsung balik aja ke topik pembahasan kali ini, yaitu kalau misalnya nih kalian follow Instagram aku pasti tahu beberapa minggu yang lalu aku sempat heboh pada saat ngeriset kisah ini kan. Dan memang kemarin aku bilang kalau materi ini termasuk di list bulan November. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh kayak pengen ya udahlah bahas sekarang aja. Walaupun memang ada satu videoku yang ada di list Oktober ini harus dipospon. Nanti aku majuin di bulan November aja. Karena aku memang udah nggak sabar kali untuk bahas kisah yang satu ini, Wak. Ingat kan kalian apa yang kemarin itu? Ada puisi yang dimana di dalam puisi tersebut mengandung nama dari sosok yang tidak boleh disebutkan. Nah itu nanti adekku jelasin nanti, Wak. Sabar ya. Dan seperti di judul juga nih, angkatan 90 pasti udah tahu banget permainan satu ini. Permainan jelangkung yang sangat melekat dengan mantra datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jadi memang yang aku sebutkan tadi itu adalah bagian dari mantra untuk pemanggilan jelangkung ini yang memang dulu sempat ngehit sekali, Wak. Nah, jelangkung atau jailangkung ini, Wak, katanya adalah permainan mistis Nusantara yang umumnya dilakukan untuk memanggil roh atau malah bisa jadi iblis yang datang, Wak. Nah, boneka ini dibuat dari batok kelapa dan ranting atau kayu, Wak. Tapi kalian pernah nggak sih kepoin gimana sih sebenarnya asal usul dari jelangkung ini? Kenapa dia ini bisa jadi populer kali? Terus apa-apa aja kisah-kisah misteri seputar ritual jelangkung ini? Aku akan menjelaskan hasil risetku bersama tim kepada kalian hari ini. Jadi aku harap kalian tolong tonton sampai habis. Karena aku garanti, Wak, ini kisah satu ini betul-betul worth it kali kalian tonton. Karena memang aduh, gimana ya, pengalaman mistis orang-orang yang sudah melakukan ritual jelangkung ini benar-benar sangat membekas di hati mereka. Dan juga ada beberapa kejadian-kejadian yang bikin kalian geleng-geleng kepala, Wak. Ini memang sengaja aku filming pagi kali supaya nggak takut-takut kali, walaupun memang ya pasti nanti aku teriak juga ke mereka gitu, Wak ya. Tolong tonton sampai habis, worth it kali kalian nonton. Jadi gimana sih sebenarnya asal usul dan apa-apa saja pengalaman horor seputar jelangkung ini? Check it out. Tapi bentar, aku masih banyak kali dapat DM dari kalian yang nanya, Kak, kemarin itu kakak ngepromosiin aplikasi apa yang untuk menerjemahkan itu tuh? Makanya tolong catat, ini aplikasi YouDictionary. Dimana YouDictionary ini seperti yang aku kasih tahu berulang-ulang kali, ini adalah aplikasi yang berguna untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Cina, Korea, Jepang, Thailand, apapun itu, Wak, bisa. Dan yang paling aku suka dari YouDictionary ini, dia itu punya fitur-fitur yang sangat bermanfaat dan sangat praktis, yaitu pertama, kamera translate. Kenapa, Wak? Karena kalian itu bisa menerjemahkan bahasa asing hanya dengan mengarahkan kamera handphone kalian ke tulisan bahasa asing itu. Nih caranya gampang kali. Kalian langsung download aplikasinya di Play Store, cari YouDictionary. Terus setelah kalian buka itu kan ada tulisan kamera tuh ya. Udah, kalian tinggal mengarahkan kamera kalian ini ke tulisan bahasa asing itu, Wak. Nih, misal ya ini, cek, krek. Tuh udah, langsung nih dipasin kiri kanannya. Terjemahkan langsung. Tuh dia scan bentar. Tuh langsung, Wak, keluar. Tidak ada batasan berat pada kecantikan. Gak cuma itu aja, Wak. Fitur menarik lainnya adalah Conversation Translate, yaitu terjemahan percakapan. Kalian tinggal ngomong aja langsung ditranslatekan ya, Wak. Nih contoh ya. Tuh kan ada ikon mic kan yang percakapan, diklik. Terus langsung kalian tinggal ngomong aja. Nih caranya di hold bentar. Semoga channel Nadia Omara bulan ini mencapai 3 juta subscriber. May Nadia Omara's channel this month reach 3 million subscribers. Amin. Tuh kan, Wak, gampang kali. Kalian pikir udah tinggal ngomong, tinggal ngarahin kamera aja langsung ditranslate, Wak, pakai YouDictionary ini. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasinya gratis, Wak. Linknya aku sertakan di description box di bawah. Jangan lupa apa? Bintang 5. Selamat mencoba. Oke, sekarang baru deh nih kita masuk ke ceritanya. Check it out. Nah, jadi, Wak, asal-usul dari penggunaan istilah jailangkung ini diduga berhubungan dengan kepercayaan tradisional Tionghoa yang sudah punah, Wak. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan poyang dan moyang, mirip istilah kayak nenek moyang lah itu, yaitu Cai Lan Gong atau dewa keranjang, dan Cai Lan Se yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak, Wak.
Nah, permainan Cailangong ini juga bersifat ritual, Wak, dan dimainkan oleh anak-anak pada masa festival rembulan pada masa itu. Dan dalam ritual Cailangong itu, Poyang dan Moyang tadi dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya ini bisa digerakkan. Dan pada ujung boneka tersebut diikatlah alat tulis, biasanya kapur tuh. Dan boneka itu pun dihias dengan pakaian manusia, dikalungi kunci dan dihadapkan di papan tulis sembari mereka menyalakan dupa, Wak. Nah, saat boneka tersebut terasa semakin berat, menurut mereka itu adalah sebuah pertanda bahwa dewa tersebut sudah masuk ke dalam boneka itu. Dan boneka ini akan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju setelah dia ini ditanyakan siap atau tidak untuk ditanyai. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada si boneka tersebut akan dituliskan di atas papan tulis yang sudah disediakan. Dan sayangnya ritual Cailangong ini sudah lama punah di Tiongkok, Wak. Namun diduga ritual dan namanya ini kemudian diserap ke bahasa Indonesia. Jadilah itu Jelangkung dari Cailangong. Dan masih hidup sampai sekarang, berhubung juga hubungan antara Tiongkok dengan Indonesia pun telah berlangsung ribuan tahun lamanya, Wak. Tapi berbeda dengan Cailangong, media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil ke Cailangkung ini adalah gayung pecinduk air dan diiringi dengan nyalanya kemenyan dan perapian, Wak. Nah, zaman dulu memang gayung itu terbuat dari tempurung kelapa yang diganggangi kayu. Sehingga dalam perkembangannya permainan Cailangkung di Indonesia ini mana tadi kan? Lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandani dengan pakaian, Wak. Tetap juga sebagai permainan anak di mana boneka Cailangkung ini pun dipegang oleh dua orang anak yang masih kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang akan menyebutkan mantra untuk memanggil dewa tersebut. Sama juga jawaban yang didapat dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada si boneka tersebut pun dituliskan di atas papan tulis, Wak. Papan tulis, kertas, apapun itulah. Tapi sebenarnya juga ada beberapa versi lain seputar asal-usul Jelangkung ini, Wak. Salah satunya versi Jawa, di mana oleh orang Jawa permainan Jelangkung ini disebut Nini Towong atau Nini Towo. Permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan anak-anak saja, tetapi juga dilakukan sebagai upaya desa untuk melakukan penolakan bala. Dan untuk tujuan yang tadi, ritual ini dilakukan bukan oleh anak kecil, melainkan oleh orang-orang dewasa, Wak. Dan versi yang berkembang khususnya di beberapa daerah di Pulau Jawa, Wak. Umumnya permainan ini dilakukan oleh beberapa masyarakat di desa-desa dengan medium orang-orangan sawah untuk memanggil makhluk halus, Wak. Terus ada juga versi lainnya dari versi Minangkabau, di mana ritual serupa ini juga dikenal di masyarakat Minangkabau dengan sebutan Lukah Gilo. Permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan di Desa Lumpo Timur, Kecamatan Ampek, Balai Juran, Kabupaten Pesisir Selatan. Pertunjukan ini pun dimainkan oleh seorang pawang atau dukun lukah dan 1-4 orang dewasa yang bertugas memegang lukah tersebut. Nah, lukah ini apa, Wak? Lukah itu adalah sebuah alat untuk menangkap ikan air tawar yang terbuat dari bambu yang dianyam gitu, Wak. Bentuknya menyerupai vas bunga. Nah, keranjang lukah ini dilakukan untuk pertunjukan Lukah Gilo tadi dengan mendandaninya seperti orang-orangan, sama halnya dalam permainan Cailangkung tadi. Tangannya dibuat dari kayu lurus atau bambu dan kepalanya dibuat dari labu atau tempurung kelapa. Lukah ini juga dirias dengan kain atau selendang, korset, dan wajahnya bahkan dirias seperti wanita. Dan terus lukah itu pun akhirnya dibisiki mantra oleh pawangnya hingga menjadi gila atau gilo. Kenapa gila bukan dia? Karena lukah ini akan bergerak ke sana kemari gitu. Dan gerakan dia ini akan semakin menjadi-jadi apabila si pawang makin menyebutkan mantranya lagi. Dan yang menjadi tontonan dari pertunjukan ini adalah orang-orang yang memegang lukah itu, Wak. Karena mereka ini akan terbawa juga ke sana kemari seiring semakin menggilonya si lukah ini. Penonton pun akan terus menyoraki pertunjukan itu supaya suasana semakin ramai, Wak. Dan gerakan lukah tersebut akan berhenti apabila si pawang berhenti memantrainya, atau lukah ini akan berhenti apabila ada seseorang yang memasang ijok, yaitu bagian dalam dari ekor lukah. Dan pertunjukan Lukah Gilo ini biasanya dipertunjukkan pada saat acara pernikahan atau acara-acara khusus yang diadakan masyarakat Minangkabau. Dan waktu pertunjukan biasanya dilakukan malam hari yang mereka yakini lebih gampang memanggil makhluk halus. Kalau ada sanak-sanak orang Minang sih kok yang tahu cerita soal si Lukah Gilo, kok boleh bana komen di bawah. Mantap.
Nah terus gimana sih Wak cara manggil jelangkung? Karena kan dari tadi gue sebutkan kan si pawang-pawang ini menyebutkan mantra ya kan? Nah jadi gini, sebelumnya ritual ini dalam perkembangannya di Indonesia Wak udah mulai digunakan untuk hal-hal selain permainan aja. Seperti untuk mencari informasi tentang diagnosa sebuah penyakit dan bagaimana cara pengobatannya oleh beberapa praktisi kesehatan non-konvensional Wak. Dan katanya juga cara memainkan jelangkung ini nggak semudah kalian pikir. Dan pada umumnya ritual ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 yang memegang si boneka jelangkung ini dan 1 pawang yang membacakan mantra. Dan permainan ini biasanya selalu dilakukan di tempat-tempat yang dikenal angker atau horor dan biasanya dilakukan di waktu senja. Dan seperti permainan cai langgong sebelumnya, permainan ini biasanya dimainkan di bawah terangnya bulan. Dan bila makhluk halus itu datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan siapa dirinya dan bercerita dengan menggunakan alat tulis bantu tadi Wak. Pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan pun beragam-ragam lah ya kan. Kayak siapa nama makhluk itu, tahun berapa meninggalnya, apa penyebab meninggalnya. Bahkan sering juga dilakukan untuk mencoba peruntungan dengan menanyakan nomor peruntungan mana nanti yang akan keluar. Nah biasa dilakukan untuk apa? Perjudian. Nah terus gimana cara mainnya Nat? Cara mainnya begini anak-anak. Permainannya cukup sederhana. Katanya kalau nggak mau ribet bikin boneka bisa pakai jangka Wak. Dimana jangka itu nanti digambarkan di atas sebuah kertas buat lingkaran kayak gitu kan. Terus nanti tulis huruf dari A sampai Z tuh, terus nanti keluarkan koin kayak oijanya Indonesia lah gitu. Itu kalau malas bikin boneka. Kalau ada boneka pakailah itu boneka. Nanti di bawah bonekanya kau taruh itu alat tulis sama kertas. Udah siap semua, kalian sebutlah itu mantranya. Mantranya sederhana Wak. Kalian cari sendiri. Nggak mau, mohon maaf aku nggak mau sebutin di sini ya kan, takut aku nanti kalau ada orang yang coba-coba main jelangkung ternyata betulan datang dia. Coy amit-amit. Pokoknya ada beberapa versi bahasa Wak setahu aku. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, bahasa Minang juga ada pasti. Terus ada juga bahasa Cina, bahasa Mandarin. Memang ada beberapa versi dari mantranya Wak. Kalian cari sendiri aja lah ya. Nah terus nanti mantra tersebut harus diucapkan berkali-kali Wak. Dan dipercaya kalau misalnya kalian beruntung, makhluk halus itu akan masuk ke dalam boneka tersebut atau ke koin itu. Maka pemain dapat bertanya apa yang mau mereka tanya. Pertanyaan dari kalian pun akan dijawab oleh si roh ini melalui alat tulis yang sudah kalian sediakan. Dan karena memang sifat dari ritual permainan ini adalah memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus, permainan jelangkung yang awalnya hanya sekedar permainan tradisional saja kemudian berkembang memunculkan mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas orang-orang yang memainkannya Wak. Mitos tersebut umumnya adalah jika permainan ini diakhiri tanpa berpamitan dengan makhluk halus yang ada di dalam boneka jelangkung itu, makhluk halus tersebut dipercaya akan menjadi sangat marah dan dapat membuat masalah untuk para pemanggilnya. Ini kalian cobalah, macam-macam kalian didatangi kalian nanti. Tapi percaya atau tidak Wah, hal-hal seperti ini ada bau yang tidak sedap. Belum mulai lagi. Takut. Tapi percaya atau tidak Wak, ada kesaksian dari beberapa orang-orang yang sudah memainkan ritual jai langkung ini dan mereka mendapatkan pengalaman yang sangat mengerikan. Nah ini nih, tolong kalian dengar cerita ini. Worth it kalian dengar. Sekarang kita akan masuk ke pengalaman orang-orang yang pernah bermain jai langkung ini ya Wak. Check it out. Kurang keras. Tuh. Nah jadi Wak, pengalaman pertama diceritakan oleh mas-mas yang kita kasih nama Mas Azmi aja lah gitu ya. Jadi Mas Azmi ini memang dari dulu, dari masa SMP dia ini suka main jelangkung Wak. Pas pula masa SMP itu permainan jelangkung lagi hit sekali lah gitu. Beberapa kali dia suka main jelangkung itu sama kawan-kawan kompleknya Wak. Tapi nggak pernah terjadi sesuatu yang istimewa. Sampai akhirnya Mas Azmi beserta kawan-kawannya ini merasa jenuh dan berpikir kalau permainan ini tidak lebih dari omong kosong saja. Dimana menurut Mas Azmi cerita seputar jai langkung ini direproduksi terus menerus oleh orang-orang yang berbeda, tapi ceritanya sama tapi palsu semua. Sampai suatu ketika Wak, datanglah hari dimana Mas Azmi ini merasakan ketakutan yang sebesar-besarnya. Aku belum mulai udah merinding. Ulang lagi. Baiklah, lanjut aja. Jadi ceritanya gini, Mas Azmi ini punyalah tetangga Wak, namanya Pak Dodi. Pak Dodi ini sayangnya baru saja meninggal akibat kecelakaan Wak. Dan ceritanya juga menyedihkan karena Pak Dodi ini meninggalkan anaknya yang masih kecil. Dan di hari kecelakaan itu anak kedua Pak Dodi ini berulang tahun yang pertama Wak. Tapi sayangnya bala nggak bisa ditolak. Setelah Pak Dodi ini pulang lembur dari kerja, di tengah perjalanan Pak Dodi ini mengalami kecelakaan dengan membawa kado untuk anaknya. Dan hanya kado itulah satu-satunya barang yang
yang selamat karena motor serta separuh wajahnya Pak Dodi hancur, Wak. Dan tubuhnya ini terlempar sampai ke pematang sawah di pinggir jalan. Semua orang bersedih akan kepergiannya Pak Dodi karena memang kepribadian Pak Dodi ini dikenal oleh beberapa tetangga di sana adalah kepribadian yang sangat baik, sangat ramah. Dia ini selalu melemparkan senyuman kepada orang-orang, kepada siapapun yang dia lihat, saking ramahnya, Wak. Dan setelah kepergiannya semua orang pun merasa kehilangan sosok Pak Dodi. Nah, ceritanya hari itu adalah hari ketiga kepergiannya Pak Dodi. Setelah mampir tahlilan di rumahnya, beberapa pemuda di sana termasuk Mas Azmi ini memutuskan untuk nginap di rumah temannya Mas Azmi yang rumahnya ini tepat berada di samping rumahnya Pak Dodi. Kenapa pada nginap di situ? Karena kawannya ini ketakutan, Wak. Udahlah sendirian, mau bapaknya lagi bisnis di luar kota. Walaupun sebenarnya kawannya udah biasa ditinggal sendirian di rumah itu, tapi karena mendengar cerita kalau ada anak-anak di tempat mereka itu yang suka senyum-senyum sendirian, di mana beberapa warga mengatakan sepertinya anak itu sedang berinteraksi dengan Pak Dodi. Nah, gara-gara itulah kawannya jadi takut, mintalah sama kawan-kawan yang lain supaya nginap juga di rumah dia gitu. Nah, terus Wak, entah siapa yang mengeluarkan ide pertamanya, tiba-tiba Mas Azmi dan teman-temannya ini berencana untuk memainkan jelangkung di malam harinya, Wak. Sebenarnya mereka juga udah sering kali main jelangkung, tapi nihil semua. Gak ada satupun yang datang, gak ada horor-horornya sama sekali. Waktu itu mereka sempat mikir, apa jangan-jangan karena kita sering mainnya tuh sore, siang, bahkan pagi-pagi buta kita main jelangkung, mana ada setan yang datang. Nah, ini nih kebetulan kita nginap di rumah si kawan ini, malam-malam yuk kita main jelangkung gitu. Akhirnya setuju lah orang ini semua, ayo Wak kita main jelangkung yuk nanti malam. Dahnya Wak, orang ini bergaya pula kan sebelum tengah malam main jelangkung, ayo kita nonton film Jelangkung 1 dulu. Itu film Jelangkung 1 itu kalian harus tonton, yang belum tonton tolong tonton, itu seram kali Wak memang. Yang ada si Hari Panca sama yang Rodi Dozer Carly itu loh, itu kalian harus tonton. Itu aduh serem banget. Udah kan mereka nonton itu dulu, Wak. Terus waktu di tengah-tengah tontonan, Mas Azmi ini ngantuk gara-gara dia ini baru selesai minum obat flu. Terus dia bilang sama kawannya, "Weh, aku tidur bentar ya, nanti sebelum tengah malam bangunkan aku juga mau main jelangkung." Kata Mas Azmi, "Iya udah, kau tidurlah bentar nanti kami bangunin," katanya kan. Tidurlah ini Mas Azmi, kawan-kawannya lanjut tuh nonton Jelangkung 1. Lelap kali tidurnya Mas Azmi malam itu, hingga sampai saat dimana dia ini seperti dibangunkan. Dan ketika terbangun cukup kaget rasanya ketika dia membuka mata, gelap kamarnya. Tidak ada satupun orang di dalam ruangan itu. Mas Azmi hanya mendengar suara lirih kawan-kawannya yang lagi memanggil jelangkung, jelangkung, jelangsat. Di sini ada peserta, nggak mau pesan dilanjutin. Pokoknya itu mantranya disebut pelan-pelan sama kawan-kawannya kan, Wak. Terus kan ritual memanggil jelangkung itu pun menggema di ruang tengah, Wak. Ritual tersebut diulang-ulang hingga akhirnya sampai Mas Azmi ini keluar kamar, dia mendapati 4 orang kawannya sedang membuat lingkaran dan di tengah-tengahnya dipasang sebuah lilin dan boneka jelangkung yang terpajang. Waktu itu kaget Mas Azmi, weh meningkat nampaknya nih. Kenapa, Wak? Karena memang sebelumnya waktu mereka main jelangkung tuh mereka cuma pakai lilin aja, nggak ada pakai boneka jelangkung. Makanya itulah nggak ada horor-horornya. Si Azmi ini pun satu. Udah waktu malam itu dia lihat ada boneka jelangkung di tengah-tengah kawannya tadi. Dia tengoklah muka kawan-kawannya kan pada serius tapi ketakutan gitu mukanya, Wak. Tapi terus tuh mereka sebut mantra itu berulang kali, Wak. Nah terus salah satu kawannya yang bernama Rian menoleh Mas Azmi, weh sini kau sini, ayo join cepat gitu kan, mengisyaratkan gitu. Terus Mas Azmi pun menghampiri Rian, duduk di sebelahnya kan. Terus Rian ini bilang, weh kau tahu nggak ini sebenarnya udah kali kedua nih ada sesuatu yang sepertinya datang ke tengah-tengah ini katanya. Tadi kami udah coba membangunin kau tapi kau lelap kali, makanya itu kami main tanpa kau, kata si Mas Rian. Nah terus kawan-kawan yang lain masih terus menyebutkan ritual atau mantra pemanggilan si jelangkung itu, Wak. Tiba-tiba suara pintu tok 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 3 kali, Wak. Kedengar, diam mereka semua. Terus ngulang lagi gitu, diam kan. Aduh kok aku jadi merinding. Hai Cak, nggak apa-apa, I'm fine. Terus kawannya bilang nih namanya Andre, siapa? Katanya. Gak ada jawaban, Wak. Ngetok lagi ketiga kali. Diamlah kan mereka. Aduh ini udah gak betul nih. Tanya lagi sama si Rizky yang punya rumah, siapa weh? Katanya. Sama aja, Wak. Gak ada jawaban. Malah dijawab pakai ketukan lagi. Tok 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 4 kali. Weh Wak, kau aja lah buka pintu, kata si Rizky ke Mas Azmi. Enggak lah, kau aja. Apa pula kau udah tidur aja dari tadi, buka, kata kawannya, Wak. Akhirnya ya udahlah mau nggak mau Mas Azmi ini dengan rasa ketakutan setengah mati, Mas Azmi langsung berjalan mendekati pintu depan tersebut, Wak. Tempat atau asal muasal suara ketukan pintu tadi. Bulu kudu yang merinding semuanya nih, sama kayak aku sekarang. Dan Mas Azmi memberanikan diri untuk membuka pintu itu, Wak. Tapi nih ya, belum dibuka, udah mau dekat nih ha, kedengar lagi bunyi sekali lagi. Tok 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 katanya.
Kayak seolah-olah makhluk itu nih ya, makhluk yang di luar itu nggak mau masuk sendirian, mau dibukain pintu, tolong kata dia. Akhirnya ya udahlah, bismillah aja Mas Azmi ini memberanikan diri, dibuka pintu itu, cekrek, ya kan. Suara bukaan pintu tuh langsung memecahkan suasana hening malam itu. Dan waktu dibuka nggak ada orang, kosong, nggak ada orang sama sekali. Dannya kawan-kawan di dalam, oh ya udah, alhamdulillah nggak ada makhluk macam-macam. Tapi itu siapa yang ngetok, kata kawan-kawannya kan. Terus Mas Azmi, alah. Kok goyang? Enggak ya? Enggak. Ketendang aku tadi, mohon maaf. Kayak gini nggak tadi? Ya gitulah. Terus udahlah kan Wak, kalian tahu waktu Mas Azmi ya udah nggak ada apa-apa nih. Udah, tutup pintu nih. Tutup sama Mas Azmi, jepret. Dia balik badan mau balik ke tempat kawan-kawannya. Pas dia balik badan itu, Mas Azmi terkejut karena dia melihat ada sosok laki-laki menggunakan kemeja berwarna putih. Dan yang buat makin seramnya, ada banyak sekali noda darah di tubuh si sosok tadi. Belum lagi nih ya, kepala orang yang dilihat Mas Azmi itu hancur. Mas Azmi mengaku dia belum pernah melihat pemandangan semenyeramkan itu sekalipun di dalam film. Bahkan katanya melebihi seramnya Lea. Waduh, kok takut. Dan ternyata yang ngelihat sosok bapak-bapak tadi nggak cuma Mas Azmi aja, semua kawannya juga nengok. Mereka menggigil semua, mulut udah nggak bisa ngeluarin kata-kata lagi nih, Dan yang makin buat suasana makin mencekam, si sosok ini atau tamu yang tidak diundang ini mengatakan, antarkan saya ke tempat anak saya, katanya. Itu katanya langsung Pak Dodi kui. Udah, mereka semua pada ketakutan, dan permintaan itu diulang kembali oleh si sosok Pak Dodi ini dengan suara yang semakin lirih. Antarkan saya ke anak saya, antarkan saya ke anak saya, gitu. Astagfirullah. Teman-teman yang nggak ada yang mampu bersuara, pada diam semua. Bahkan si Rizky yang punya rumah pingsan, karena dari mereka ini nggak ada yang ngasih jawaban. Akhirnya si sosok ini menghampiri Mas Azmi dengan kepalanya yang udah pecah itu, makin mendekat sampai akhirnya brak, pingsan Mas Azmi. Gelap udah semua yang dia lihat. Tapi nggak usah Mas Azmi aja ya, aku udah kayak gitu. Jangankan ngeliatin sosok, Pak. Jangan coy nggak usah menghayal apa-apa, udah diam. Akhirnya pingsan lah itu ya Mas Azmi. Dan nyawa waktu Mas Azmi tersadar, dia agak kaget lagi ketika, loh kok aku ada di kamar gelap lagi nih, apa aku mimpi ya tadi. Terus kemudian lirih terdengar suara kawan-kawannya yang menyebut jelangkung jelangsat na. Diam deh kan, aduh, oh mimpi aku ya, kata Mas Azmi. Keluar dia nih, kok sama kayak di mimpi aku. Enggak lah, ini mimpi kok. Dia tengok jam, iya ya, ini aku mimpi. Dan jadi dipanggil sama kawannya, weh sini kau. Ngapa? Kata dia kan masih agak ngantuk kan, ngapa? Kami dari tadi main kayaknya ada makhluk yang datang, tapi dia nggak mau masuk, kata dia. Apanya kau nih, udah lah weh, main ini pula kalian, dah, kata si Mas Azmi. Orang baru bangun tidur lah pula ya kan. Terus tiba-tiba kalian tahu? Tiba-tiba mereka terkaget ketika mendengar ada suara ketokan itu, ya Allah. Mami, ada suara ketukan yang sama persis seperti yang dialami oleh Mas Azmi di dalam mimpinya. Siapa yang ngetok? Nggak tahu. Ceritanya habis sampai di situ. Menurut kalian itu siapa yang ngetok? Komen di bawah. Lanjut. Pengalaman kedua adalah dibangunin hantu Belanda setelah bermain jelangkung. Jadi memang pengalaman mistis pasti banyak sekali dialami oleh beberapa orang yang tinggal di asrama. Lingkungannya yang memang terkenal luas dan bangunan yang terkenal tua biasanya menjadi tempat yang nikmat bagi para makhluk tak kasat mata. Seperti kisahnya Mbak Dia yang memiliki teman hantu pada saat dia ini tinggal di asrama. Perkenalan dia dan hantu berawal ketika dia ini bermain jelangkung bersama teman-temannya di asrama. Sekedar informasi aja, asrama yang dihuni oleh dia ini adalah sebuah ruangan besar yang terdiri dari beberapa bilik-bilik kamar. Nah, bilik-bilik tersebut hanya ditutupin tirai aja, dan setiap sudutnya dijaga oleh suster yang bertugas. Entah pikiran apa yang merasuki si dia ini, akhirnya dia dan kawan-kawannya memutuskan untuk bermain jelangkung. Meski sebenarnya mereka ini tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara bermainnya dan apa yang akan disebutkan nanti untuk mantranya, ya mereka melakukan ritual itu secara asal-asalan aja. Tapi ternyata walaupun asal-asalan, sosok si hantu itu betulan datang dan merasuki media jelangkung mereka. Pegangan boneka jelangkung itu pun tiba-tiba mendadak berat yang membuat dia beserta teman-temannya ini jadi ketakutan. Dan setelah beberapa menit merasa beratnya boneka itu,
dialah yang memberanikan diri untuk menanyakan identitas si makhluk halus yang memasuki boneka itu. Kepada dia dan teman-temannya, si hantu ini mulai menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dia. Hantu ini menggerakkan pensil yang mereka pegang, dan singkat cerita ternyata hantu itu adalah seorang tentara Belanda yang sudah puluhan tahun mendiami tempat itu. Mengetahui identitas itu, dia dan teman-temannya udah gak ngerasa asing lagi. Pasalnya memang asrama yang ditempati oleh mereka itu adalah bangunan tua Belanda yang terletak di pusat kota Jakarta, yang menyimpan banyak sejarah mengenai kolonial Belanda. Dan yang membuat dia ini terkejut adalah ketika si hantu ini ditanya dari mana kamu berasal, atau tempat di mana biasanya si hantu ini nangkring. Ternyata hantu tentara Belanda itu berasal dari kamarnya dia, Wak. 3 hari setelah melakukan permainan itu, dia gak berani balik kamar, dia tidur di tempat kawannya. Sampai akhirnya dia ini memutuskan memberanikan diri untuk balik lagi ke kamarnya karena gak enak mungkin kan sama kawan-kawannya. Ya kalian tahu sendiri lah, bilik-bilik asrama udah kecil, ruang gerak mereka juga pasti terbatas, ditambah lagi dia ini harus kucing-kucingan untuk tidur di tempat kawannya karena kan suster berjaga di sana. Dan akhirnya di hari keempat dia pun menyerah dan memberanikan diri untuk kembali ke kamarnya sendiri. Wah. Dia pun sengaja membeli bunga sebagai hadiah kepada hantu tentara Belanda tersebut. Kala itu dia pun meminta agar sosok tersebut jangan menjahilinya, baik dengan wujud ataupun gangguan lainnya. Hari pun terus berganti dan beruntungnya kehidupan dia di kamar tersebut berjalan seperti biasa. Wah. Bahkan pernah nih Wak ya, si Dian ini sempat telat mandi sebelum akhirnya berangkat ke sekolah, sehingga membuat dia ini tidak kebagian air dan waktu yang cukup untuk membersihkan diri karena kesiangan. Dia yang kesal pun seolah-olah seperti berkeluh kesah dalam dirinya sendiri di kamarnya yang berhantu itu. Dan biar kalian tahu, dia pun akhirnya memberanikan diri seperti curhat sama hantunya itu, dimana dia sambil bercanda mengatakan, "Weh, kalau memang kau ada di sini, tolonglah bangunkan aku tiap pagi biar aku nggak telat lagi." Betul aja rupanya Wak, keesokan harinya jam 4 pagi, dia mengalami hal mengejutkan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dimana dia merasakan pergelangan kakinya ini seperti ada yang menggenggam, tapi rasanya dingin kali. Karena hal itu dia pun terbangun dengan seketika dan akhirnya terlihat jam sudah menunjukkan jam 4 pagi. Dan dari situlah hubungan pertemanan antara dia sama hantu tentara Belandanya ini semakin berlanjut, Wak. Hampir setiap hari si dia ini dibangunkan oleh si hantu tersebut supaya dia ini tidak mengantri mandi. Hingga akhirnya dia ini menyelesaikan studinya dan dia pun akhirnya mengucapkan terima kasih kepada hantu tentara Belanda tersebut dan memberikan aneka bunga yang dia tinggalkan di kamarnya itu. Aku biarlah nggak usah dibangunkan, aku nyalain aja alarm seperti biasa kan. Digenggam, Wak. Biarlah aku telat tiap hari, nggak apa-apa. Nah ini nih yang terakhir yang harus kalian dengar. Ini sangat-sangat worth it kalian dengar karena seram kali. Aku nggak mau seram sendirian soalnya. Oke, beep dulu. Beep. Iya. Nah ini kisah ketiga adalah sesuatu yang tidak boleh disebut namanya. Sorry, waktu kemarin aku share di story Instagram, banyak banget wawak yang mencoba mencari tahu siapa nama yang aku maksudkan, dan ada beberapa yang benar. Semoga kalian nggak kenapa-napa ya. Mohon maaf nih, jadi di sini aku nggak mau nyebutin, nanti pandai-pandai aja lah. Nanti coba aku samarkan. Jadi ceritanya gini Wak, kita balik lagi. Ceritanya ada seorang abang namanya Gotre lah ya katakan. Si Gotre ini punya adik namanya Yaya. Kejadian ini katanya kisah nyata Wak, terjadi beberapa tahun yang lalu. Tepatnya sehari sebelum hari raya Idul Adha di Yogyakarta. Nah waktu itu udah malam takbiran tuh Wak, malam lebaran. Seperti beberapa kampung lain di Yogyakarta, di kampung mereka ini ada juga lokasi khusus untuk penyimpanan hewan-hewan kurban. Lokasinya biasanya tidak terlalu jauh dari surau. Nah saat malam lebaran, lokasi tersebut banyak dipenuhi warga, baik yang akan bertakbir atau yang hanya melihat hewan-hewan kurban aja. Nah beberapa pemuda termasuk Yaya dan Gotre bertugas menjaga hewan-hewan kurban tersebut supaya tidak kekurangan makan ataupun tidak terlepas dari ikatannya. Dan untuk mengisi waktu dan mengusir kejenuhan, Yaya beserta kawan-kawannya memutuskan bermain jelangkung. Sebenarnya Yaya ini juga bukan termasuk orang yang percaya arwah itu bisa dipanggil, Wak. Akhirnya ya udahlah, dia cuma buat iseng-iseng aja. Setelah beberapa kali memanggil pada saat itu, boneka jelangkung mereka ini tidak kunjung bergerak. Yaya dan kawan-kawannya cuma bisa ketawa bersama karena mereka menganggap sudah melakukan hal konyol. Terlebih lokasinya juga tidak terlalu jauh dari surau. Dan gak lama kemudian datanglah ini kawan mereka namanya Jono. Nah si Jono ini memang terkenal sering kesurupan, Wak. Apalagi kalau ada jatilan, kesenian kuda lumping di Jogja, Wak. Nah si Jono ini juga terkenal suka memiliki tingkah yang sedikit aneh, dimana terkadang dia suka berbicara sendiri. Sering juga ditemukan ketika dia duduk tiba-tiba dia bergeser sendiri, seolah-olah sedang memberikan tempat untuk seseorang yang datang. Dan malam itu seperti biasanya Jono ini menggunakan pakaian serba hitam, meski pada saat itu dia pun terlihat sedikit rapi. Terus si Jono juga menggunakan gelang akar bahar di pergelangan tangan kirinya yang membuat dia ini semakin mirip kayak dukun. Untung aja waktu
lempunya si Jono ini kecil, krempeng, jadi nggak kelihatan begitu sangar gitu ha. Nah terus datanglah kan si Jono ini, dia duduklah di samping Yaya dan kawan-kawannya. Kan mereka baru selesai main jelangkung tuh. Nah tiba-tiba si Jono ini berdiri saat melihat ubah rampe dan peralatan pemanggilan arwah. Matanya langsung berbinar dan jemarinya dengan sangat cepat meraih salah satu alat tersebut, Wak. Karena memang si Jono ini tertarik kali dengan hal-hal yang kayak gitu. Tadi kalian habis main jelangkung ya? Pasti arwahnya nggak datang kan? Kata si Jono, cara main kalian tuh salah weh. Arwah atau jin itu punya nama sama kayak kalian. Harus disebut namanya supaya arwahnya datang, kata si Jono, Wak. Udah lah yuk kita main lagi yuk, sini aku tunjukin caranya, kata dia. Yaya waktu dengar kayak gitu terdiam sejenak, Wak. Sejujurnya dalam benaknya si Yaya ini, walaupun dia ini tidak terlalu percaya hal tersebut, tapi dia pun juga cukup penasaran dengan nama apa yang sebenarnya harus disebut. Terus Yaya langsung bilang, udahlah weh, nggak usah. Aku trauma sama kejadian malam itu, kata si Yaya. Karena memang Wak, sebelumnya mereka pernah melakukan ritual tersebut dengan menyebutkan nama yang dimaksud oleh si Jono, dan Yaya sempat mengalami hal-hal aneh setelah bermain itu. Terus si Gotre, abangnya si Yaya, memaksa si Jono untuk menyebutkan nama itu, Wak. Udah Jon, siapa namanya? Kata si Gotre. Kan enggak, aku pun nggak berani nyebutkannya, kata si Jono. Ya udah kalau gitu cobalah kau tulis aja namanya, nggak usah kau sebut, kata si Gotre. Tapi bujukan Gotre nggak mempan, Wak. Dia minta sama si Yaya, ditolak sama Yaya. Karena si Jono pernah mengatakan ke si Yaya, walaupun nggak kau tulis, walaupun nggak kau sebut, tapi tersebut aja di dalam hati, itu arwahnya datang. Ah, itulah kenapa aku nggak mau sebutkan namanya di sini. Nah akhirnya kan si Gotrek bete kan, deh apa nih, aku juga mau tahu lah itu apa namanya. Ngambek Wak si Gotrek, mungkin karena si Yaya nggak sampai hati kan. Akhirnya Yaya diambilnya lah kertas, Wak, ditulisnya puisi. Tulisnya puisi satu berbaris-baris nih sampai bawah ya kan. Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 baris. Aduh pusing kepala aku. Ada 11 baris, Wak. Dia buat puisi set gitu kan. Puisinya apa, Wak? Aku sebutin depannya aja. Nanti pasti akan kembali. Terakhirnya nggak usah lah. Nih ya, aku nggak akan nyebutkan puisinya di sini. Nanti bisa ke-trigger sama kalian. Jadi memang nama ini ada 2 kata, Wak. Aku sebutin huruf pertama dan huruf terakhir kata pertama, huruf pertama, huruf terakhir kata kedua ya. Pertama, nanti pasti akan kembali. Yang terakhir, huruf terakhir di kata pertama, ingatkan bara dalam rasa. Dah. Itu kata pertama. Kata kedua huruf pertama, 2 matahari menyatu. Huruf terakhir kata kedua, alunkan rindu dalam gerah. Itu isi puisinya, Wak. Mohon maaf ya nggak aku sebutkan ya. Pokoknya si Yaya ini menuliskan puisi di mana nama yang dilarang disebutkan itu berada di huruf depan tiap kalimat yang ada di puisi itu. Dah ditulis sama si Yaya, dikasih ke si Gotre. Nah, kau aja lah yang baca. Itu namanya, aku nggak mau sebutin secara langsung. Baca huruf pertama tiap baris, kata si Yaya kan. Dibaca lah nih sama si Gotre. Set! Keluarlah itu. Nyai nenek gitu, alah tersebut lagi nggak kok, Nyai nenek gitu ya. Sontak waktu dengar abangnya ini mengeja tulisan tersebut, Yaya langsung berdiri, marah dia, Wak. Kenapa kau panggil, kata si Yaya. Aku udah nggak mau sebut namanya, malah kau panggil pula, kata si Yaya. Terus si Gotrek bilang, lah aku nggak panggil kok, cuma ku eja. Akhirnya suasana langsung hening tuh, Wak. Sekilas si Gotrek ini langsung melihat ada sekelebat cahaya hitam di balik jendela. Aduh, ada jendela lagi, ntar lu tutup dulu. Sekilas si Gotrek ini melihat seperti ada cahaya di balik jendela itu, dan Gotrek merasa lebih segar, Wak. Tapi tidak ada apa-apa yang terjadi setelah dia menyebutkan nama Nyai tadi. Kursi meja tetap berada di tempatnya, kain gorden gak bergoyang-goyang kayak di film-film horor, bahkan wangi-wangian atau bau busuk pun gak kecium. Akhirnya si Gotrek tersenyum agak mencibir, dan menurut si Gotrek gak ada hal yang istimewa ketika nama tersebut disebutkan. Nah Yaya yang ada di situ kembali menatap si Gotrek, seolah khawatir akan terjadi sesuatu kepada si Gotrek, Wak. Terus kata si Gotrek, dah lah ya, nggak apa-apa. Mungkin dia nggak dengar namaku sebut barusan. Jadi gimana tadi kelanjutannya, John? Kata dia. Nah terus Yaya udah mulai agak sedikit tenang tuh, dan dia kembali duduk dengan raut wajah yang agak khawatir, dan Jono pun mulai bermain memanggil arwah, Wak. Pada saat itu tidak ada sesuatu yang aneh terjadi. Nggak ada angin yang meniup ke pepohonan gitu. Pertamanya nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba jelangkung yang mereka mainkan mulai bergerak, Wak. Kebetulan waktu itu si Yaya pula nih yang lagi pegang boneka jelangkungnya, sehingga dia merasakan betul kalau memang jelangkung tersebut bergerak-gerak, Wak.
Awalnya nih ya, Yaya sama kawan-kawannya nggak percaya kalau memang bisa memanggil arwah. Sampai akhirnya boneka tersebut betulan bergerak ketika dipegang si Yaya, bukan dipegang si Jono. Karena kalau dipegang si Jono mereka berpikiran, jangan-jangan dibuat-buat sama Jono nih, kan Jono memang suka yang kayak gitu. Apalagi Jono pula yang ngajak, kan takut malu dia, nggak bisa manggil arwah, akhirnya digerak-gerakkan. Ini enggak, Wak, memang bergerak betulan, Yaya yang megang. Nah terus nih belum sempat mengajukan pertanyaan, cuma baru memanggil arwahnya itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan ibu-ibu dan anak-anak. Langsung beberapa pemuda keluar dan berlari dari lokasi penyimpanan hewan kurban itu karena ada pula seekor sapi terlepas dari ikatannya, Wak. Nah spontan Yaya yang memang bertugas untuk menjaga hewan kurban itu pun langsung melepaskan pegangannya dari si jelangkung tadi dan ikut mengejar sapi yang lepas tadi itu, Wak. Beberapa kawan-kawan yang lagi main jelangkung itu pun gak kalah sigap, pergi juga mereka berlari. Cuma Jono lah yang tinggal di tempat pemanggilan arwah tadi. Nah waktu itu Jono bilang, wah ya jangan dilepas, pulangkan dulu ini arwah ke alamnya, Wak. Tapi perkataan Jono ini dikacangin, Wak, karena memang si Yaya udah lari, udah kabur ngejar sapi. Ya gak dipedulikan lah kan panggilan si Jono, orang itu tanggung jawab dia kok, kata Yaya. Dan setelah beberapa menit kemudian, setelah sapi tersebut berhasil ditangkap kembali, dibawa lagi nih masuk ke dalam tempat penyimpanan hewan kurban. Dahnya si Yaya balik lagi nih ke tempat pemanggilan arwah tadi. Tapi si Jono udah gak ada di situ, Wak. Hanya jelangkung dan beberapa peralatan pemanggilan arwah yang berserakan di sana. Nah terus Yaya ngerasa nggak ada yang aneh soal dirinya, nggak ada juga yang berubah dari dirinya, Wak. Hanya saja si Yaya ini merasa seperti melihat sekelebat cahaya di sekitar tempat itu. Tapi waktu itu dia mikir, mungkin perasaan aku aja ya. Dan dia pun memilih balik ke rumah. Besoknya, Wak, barulah itu si Yaya ngerasa pas lagi sholat id, Yaya bercermin dan dia ngerasa, ih kok muka aku bercahaya kali ya. Dia ngerasa ganteng kali waktu bercermin. Tapi pas balik sholat, Wak, dia ngerasa kok kayak sakit punggung aku, kayak ada sesuatu yang dia gendong gitu loh. Nah saat itulah dia merasa sepertinya ada yang aneh sama dirinya nih. Yaya pun kemudian akhirnya mencari Jono di rumahnya dan dia mau tahu nih apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Nah kata si Jono dengan santai, weh, arwah yang kau panggil nih malam sebelumnya itu udah nempel di kau. Arwah tuh marah karena dia dipanggil, nggak kau pulangkan baik-baik, malah kau lempar di tanah itu, kata si Jono. Tapi kabar baiknya, kata Jono, arwah itu tidak akan mengganggumu dalam wujud nyata yang menyeramkan. Tapi kabar buruknya, Jono memang bisa memanggil arwah, tapi nggak bisa mengusirnya. Akhirnya mendengar kata-kata kawannya, Yaya pun berinisiatif untuk menemui dan meminta tolong seorang tokoh agama yang bernama Pak Kromo. Nah jadi memang Pak Kromo ini adalah tokoh agama yang sedikit modern, Wak. Sehingga terkadang Pak Kromo ini nggak langsung percaya jika ada seseorang yang mengaku kesurupan atau ditempeli. Datanglah kan si Yaya, kata Pak Kromo, udah mungkin kok kurang tidur kali nak, makanya punggungmu berat. Tadi malam kok jaga hewan kurban kan? Nih coba diminum supaya bisa istirahat, kata Pak Kromo sambil memberikan sebungkus obat flu dan suplemen untuk tubuh, Wak. Diterima sama Yaya, keluarlah Yaya dari rumah Pak Kromo kan. Tapi si Yaya nggak diminumnya obat dari Pak Kromo, Wak. Dia ini cuma memilih untuk tidak mau berdebat dengan Pak Kromo yang tidak mempercayai bahwa ada sesuatu atau makhluk gaib yang sedang menempeli badannya. Terus akhirnya si Yaya memilih untuk pulang, dibawanya sepedanya, Wak. Dia keliling komplek, nggak balik-balik, keliling komplek itu terus. Kenapa? Karena si Yaya ini mengaku kalau dia bergerak, Wak, punggungnya nggak kerasa sakit, tapi kalau dia diam baru kerasa sakit punggungnya. Akhirnya udahlah dia betul-betul ngayuh sepeda tuh keliling komplek sampai akhirnya dia balik, baru bisa dia tidur. Nah setelah bangun tidur pada sore harinya, tidak ada perubahan yang dia rasakan, Wak. Karena punggungnya tetap aja merasakan seperti ada sesuatu yang digendong. Tapi anehnya dia makin ngerasa ganteng kali kalau bercermin. Wajahnya nih, kata dia, terlihat semakin bercahaya. Nah ini nih, kalian harus dengar ya. Dia ngerasa makin ganteng. Dia pun mengambil ponsel, dia selfie, lalu membagikannya ke Facebooknya, Wak. Nggak cuma sekali, berkali-kali dia upload foto baru. Dan bahkan ini menjadi kebiasaan baru dia, Wak. Seolah dia ini ingin memberitahukan kepada kawan-kawannya, kepada dunia, kalau dia ini makin ganteng. Meski kebiasaannya itu pun dianggap aneh. Tapi balik lagi, rasa berat di punggungnya masih ada. Yaya mencoba mencari berbagai cara untuk bisa meyakinkan Pak Kromo bahwa memang ada hal gaib yang lagi mengganggunya, tapi dia nggak tahu nih gimana caranya nyampein ke Pak Kromo. Dia balik lagi, Wak, dia ambilnya sepeda, dia keliling komplek lagi. Dan setelah lewat di depan rumah Pak Kromo, idenya langsung muncul, Wak. Dia akan mencoba memberitahu Pak Kromo lewat anaknya Pak Kromo, yaitu Ikhwan. Nah Ikhwan ini adalah teman bermainnya si Yaya. Usianya terpaut tidak terlalu jauh, Wak. Hanya sekitar 3 atau 4 tahun lebih tua dari Yaya. Nah setelah dia bercerita ke Ikhwan, Ikhwan kembali masuk ke rumahnya dan keluar bersama bapaknya Pak Kromo. Pak Kromo pun mendengar ceritanya Yaya dengan seksama. Kemudian dia menyuruh Yaya untuk mengambil air wudhu dan ikut sholat berjamaah bersama mereka. Setelah itu Pak Kromo ini membacakan beberapa surat dan meminumkan air putih yang sudah diberikan doa kepada Yaya, Wak.
Dan setelah itu beberapa saat kemudian tubuh Yaya ngerasa ringan. Tidak ada lagi perasaan berat yang ada di punggungnya, Wan. Dia pun akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iwan dan Pak Kromo. Balik dia nih. Terus waktu nyampe di rumah, Yaya menyempatkan diri lagi untuk bercermin. Sama wajahnya tetap terlihat bercahaya dan lebih ganteng dari biasanya. Gak cuma itu aja, dia pun merasa tubuhnya ini semakin seksi. Jadi dia selfie lagi. Bahkan dia buka bajunya, baru dia selfie. Terus dia unggah lagi itu di Facebook. Tapi keesokan harinya, rasa berat pada punggungnya balik datang lagi. Rasa itu pun kembali hilang ketika si Yaya ini minta diobati ke rumahnya Pak Kromo. Tapi sama aja, setelah diobati sama Pak Kromo membaik. Dia balik nih, dia tidur, besok pagi berat lagi. Kayak gitu aja terus hampir sepekan. Nah terus dikarenakan tidak kunjung membuahkan hasil, punggungnya masih ngerasa sakit terus, akhirnya Yaya ini memberanikan diri untuk memberitahu hal ini kepada bapaknya. Selama ini dia takut bercerita ke bapaknya, karena bapak ini pasti marah kali sama dia kalau misalnya tahu dia ini habis main jelangkung. Karena memang sejak kecil bapak ini pantang kali kalau misalnya anaknya ikut-ikutan main jelangkung. Nggak cuma jelangkung aja, tapi bermain-main hal-hal yang nggak masuk akal dan berbau gaib. Akhirnya betul lah setelah dia ngadu sama bapaknya, diamuin sama bapaknya. Tapi namanya bapak lah pula ya kan, dibantu tetap nih. Bapaknya langsung diteleponnya salah satu anggota stafnya yang selama ini dikenal paham dengan hal-hal gaib. Namanya Pak Cokro. Datanglah nih Pak Cokro ke rumahnya bapak si Yaya. Terus ketika Pak Cokro ini nyampe, dia tengok si Yaya, dia langsung pamit balik. Menurut Pak Cokro, jin dan arwah yang menempeli si Yaya jumlahnya nggak satu, ribuan. Dan Pak Cokro mengatakan bahwa mereka ini adalah anak buah dan pengawal arwah yang dipanggil oleh si Yaya saat bermain jelangkung itu. Siapa? Ya sang ratu, Nyai tadi itu loh. Karena sang ratu ini merasa tersinggung dan murka karena tidak dipersilakan pulang dengan cara yang baik, melainkan hanya dibantingnya di tanah. Kata Pak Cokro, kerajaan ratu ini ada di lereng-lereng gunung. Bukan hanya dari gunung yang ada di Jogja aja, tapi ada juga yang berasal dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, bahkan Papua. Akhirnya Pak Cokro nggak berani, dia balik. Terus beberapa saat kemudian Pak Cokro balik lagi nih ke rumah si Yaya, bawa 2 orang kawannya. Seram-seram lagi wajah kawannya, Dah lah kan kawan-kawan Pak Cokro ini pun mencoba membantu si Yaya dengan cara membacakan mantra. Dan setelah itu langsung enak perasaan si Yaya, itu jin katanya dimasukkan mereka ke korek api dan terus dibawa oleh mereka ke Gunung Merapi di Jogja. Meskipun perasaan berat udah nggak ada lagi, tapi kegemarannya si Yaya untuk berselfie gegara tampan kali, gegara ganteng kali masih ada, Dan foto-foto yang diunggah oleh si Yaya di Facebooknya ini mendominasi foto-foto telanjang dada. Tapi Yaya nggak ngerasa ada perubahan dalam dirinya, Beberapa dari temannya bahkan sudah pernah menegur si Yaya supaya dia ini mengunggah foto-foto yang agak sopan. Kok pakailah bajumu itu, nggak pantas kok upload foto kayak gitu terus. Tapi nggak dihiraukan sama si Yaya. Hingga saat Pak Ulis, salah satu kawan bapaknya yang lain, datang ke rumah mereka, di mana Pak Ulis ini merupakan seorang tukang urut dan juga paranormal, Dan ketika memeriksa si Yaya, Pak Ulis merasakan sesuatu yang aneh berasal dari tubuhnya Yaya. Dia pun menanyakan apa yang terjadi sebelumnya sama kau. Karena memang sebelumnya Pak Ulis ini dipanggil untuk memijit, bukan untuk mengusir hal gaib. Terus setelah diceritain sama si Yaya sama bapaknya, Pak Ulis langsung bilang, oh sudah aku duga. Itu kemarin yang dibuang sama kawan berdua itu cuma anak buahnya aja. Anak buahnya memang membuat badan kau berat. Ini yang masih nempel dalam tubuhmu ini siapa, Ratunya. Si Nyai itu, masih nempel di tubuhnya Yaya. Nah menurut Pak Ulis, ratu yang menempel di tubuhnya Yaya ini yang malah berbahaya. Bukan malah beruntung dia ngasih wajah Yaya makin tampan, enggak. Berbahaya Nyai ini. Karena memang dia ini tidak membuat tubuh kerasa berat, tapi dia bisa membuat orang jadi lupa ingatan atau gila. Nah caranya ratu ini akan membuat orang merasa menjadi sangat ganteng atau cantik serta seksi, Orang yang ditempelinya ini akan menjadi narsis, wajahnya akan terlihat bercahaya dan semakin hari semakin bercahaya. Karena orang ini merasa ganteng atau cantik, orang yang dirasuki sang ratu ini tidak akan malu membagikan foto vulgar mereka. Apalagi setelah membagikan foto, mereka akan merasa semakin sempurna. Nah kata Pak Ulis, gangguan dari si ratu ini memang akan bikin orang jadi gila. Karena kalau dia menahan hasratnya untuk berselfie ria atau membagikan foto vulgarnya, orang ini akan merasa tertekan dan bahkan mendorong diri untuk bunuh diri, Nah begitulah cara ratu ini untuk mencari pengikutnya. Nantinya setelah si korban ini bunuh diri, mereka akan menjadi pengawal atau pengikut sang ratu.
seperti ribuan pengikutnya yang pernah menempeli tubuhnya Yaya. Biasanya nih Wak ya, kata Pak Ulis, korban yang dirasuki oleh si sang ratu ini, korban yang ngerasa ganteng cantik nih akan bunuh diri dalam waktu kurang dari 8 purnama. Dan alasan bunuh dirinya bisa jadi karena mereka ini malu setelah foto-fotonya ini tersebar sendiri, atau akibat tertekan karena menahan diri untuk membagikan foto-foto vulgar itu. Nih ya, bahkan Pak Ulis pernah berkata pada zaman dulu biasanya korban sang ratu ini akan keluar rumah tanpa sehelai benang pun di tubuhnya Wak. Karena dia ngerasa, oh aku cakep kok, aku seksi, aku cantik. Dan saat itulah mereka itu dianggap gila. Barulah habis itu dipasung, malu, bunuh diri gitu. Nih kata Pak Ulis, memang ratu ini nggak boleh disebut namanya, bahkan di dalam hati sekalipun. Coy jangan disebut. Nat ya, jangan disebut. Nyai, coy jangan disebut. Oke. Woi, aduh, gue inget lagi, coy. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya, karena kata Pak Ulis, dia ini pasti bakal datang Wak. Aduh, ingetin lagi. Dasimah, Nyai Dasimah, bukan. Dasimah ini bukan kok. Aku ituin aja, dialihkan. Nyai Dasimah aja ingatnya. Dasimah, ya. Dan kata Pak Ulis, tanda kedatangan ini juga nggak ketara Wak. Biasanya si penyebut nama ini hanya melihat cahaya sekelebat dan mulai suka bercermin, dan dia merasa wajahnya bercahaya. Nah ini nih, kalau kalian tiba-tiba ada melihat cahaya sekelebat, terus kalian tiba-tiba punya hobi baru yaitu bercermin, nah itu tuh Wak. Ya nggak apa-apa sih, hati-hati. Dan setelah mendengar cerita dari Pak Ulis, Yaya cuma bisa terdiam karena dia ini seperti melihat ada sekelebat cahaya lagi Wak. Tapi pada saat itu Pak Ulis langsung meminta Yaya untuk tidur di rumahnya supaya bisa diobati gitu. Hanya ada satu cara untuk mengusir sang ratu dari tubuhnya Yaya Wak. Itu pun tidak semudah mengusir arwah jin atau setan. Yaya diminta harus menjalani ritual berendam tengah malam di pertemuan dua sungai. Kemudian dibacakanlah itu mantra dan beberapa syarat lain, dan ritual itu pun tetap dilakukan. Tapi anehnya setelah diobati, setiap kali si Yaya ini balik bercermin, itu ada cermin tuh, dia balik bercermin, dia tetap merasakan ganteng. Dia masih ngerasain cahaya keluar dari wajah dia Wak. Dan ketika Mas Yaya ini menceritakan kisah dia ini, dia betul-betul tidak berani menuliskan nama sang ratu ini lagi. Apalagi setelah Pak Ulis meninggal, dia nggak tahu lagi siapa yang bisa mengusir sang ratu tersebut. Tapi sampai sekarang pun Mas Yaya masih merasakan hal yang sama. Dia masih kayak kayak bintang Korea kalau tiap kali dia bercermin Wak. Dia jadi percaya nggak percaya apa mungkin ini efek sang ratu atau memang aku nih terlalu tampan. Dan aku juga nggak tahu gimana sekarang nasibnya Mas Yaya ini. Apakah memang tujuan utama dari sang ratu untuk menyesatkan Mas Yaya berhasil atau tidak? Tapi banyak orang yang percaya kalau ini adalah kisah nyata. Dan bahkan ada juga yang mengatakan saking Mas Yaya ini nggak mau depresi sendiri Wak, dia share itu di WA story-nya, di Facebook-nya, nama dari sang ratu ini supaya apa? Supaya nggak cuma dia aja yang menderita. Tapi aku nggak akan kusebutkan di sini siapa nama sang ratu. Aku takut juga nanti biasanya sebenarnya nggak kenapa-napa, tapi gara-gara kalian sudah mendengar cerita ini jadi tersuges, ya kan? Nanti ada punggung aku sakit, padahal mau kesuges saya tuh gara-gara kalian capean juga gitu. Tapi Wah, ini adalah cerita yang berkembang dari mulut ke mulut aja, nggak ada bukti otentiknya, entah betul entah tidak, entah iya entah enggak, udahlah kalian telan aja. Mau percaya syukur, nggak percaya juga ya udah nggak apa-apa. Dan mungkin juga kalau ada Wawa di sini yang agak sedikit familiar dengan cerita yang aku sebutkan, mungkin kalian adalah rekan atau kawan atau saudara dari orang-orang yang aku sebutkan tadi, bisa komen di bawah Wak, betul atau enggaknya. Dan aku juga pengen denger pengalaman pribadi kalian yang sudah pernah bermain jelangkung ini. Apakah ada hal-hal aneh yang terjadi? Atau setelah berulang-ulang kali udah belasan tahun kalian lakukan tetap nggak ada apa-apa? Aku jujur sampai sekarang juga belum pernah main jelangkung karena aku nggak berani, mohon maaf nih. Tapi mama aku pernah Wak. Mama aku itu main waktu dia ngekos di Bandung gitu kalau nggak salah ya. Tapi dia main yang versi jangka. Betulan katanya, iya Nat betul. Itu koinnya bergerak. Entah bergerak, entah ada kawan yang iseng biar seru digerakin juga kita nggak tahu. Tapi aku pengen denger kali Wak gimana menurut kalian. Dan sekali lagi aku ingatkan, gak usah kepikiran kali soal pengalaman-pengalaman horor yang aku sampaikan tadi. Ini balik lagi adalah cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Bukan mulut ke mulut lagi, tapi dari artikel satu ke artikel berikutnya. Gitu ayah, yang jelas supaya terjauhkan dari godaan setan dan iblis, doa. Baca doa Wak ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ingat. Mantap. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menarik. Udah mau habis loh.
supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you on next video, Wak. Bye. Dah, selesai.